Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita akan melaksanakan kegiatan diskriminasi budaya positif bagi guru CPG kita. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW bil lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 002 Rambah, Bapak Haji Sunarto SPD, sekaligus majelis guru yang saya sayangi. Baik, kita masuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Rambah kepada Bapak Haji Sunarto SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah. Selawat kita kepada Tuhan Alam Nabi besar Muhammad SAW. Lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama pada Ibu Dia Puspari ini, dan hari ini sebagai CPP di sini Rambah, kemudian ibu yang lain, kemudian pada hari ini di sini Rambah ada suatu acara kita yang namanya diskriminasi budaya positif. Jadi ini mungkin prasyarat untuk Ibu Dia Puspari ini dalam kelengkapan administrasinya kedepannya, mudah-mudahan CGP yang dilaksanakan oleh Ibu Dia Puspari ini berjalan dengan baik dan akhirnya nanti di belakang sana sukses lulus menjadi guru praktek pengajar penggerak. Jadi bagi ibu-ibu yang itu menganggap tidak penting, itu salah karena program pemerintah sah ya. Dulu banyak program APSP ada K13. Sekarang untuk menaikkan kompetensi guru itu melalui CGP. Itu dibuktikan daftar 1, 2, 3 kan kadang-kadang yang lulus, ada kadang-kadang yang
lulus. Inilah pemerintah mengangkat kompetensi guru melalui program TGP. Kalau memang kita hebat di situlah. Jangan ngomong di luar saya bagus. Bukti gak ada, malu kita. Ya, misalnya kemarin kabar kemarin kayak hidupnya lalat, selalu hidup di barang-barang yang busuk, kemudian keluarkan ke busuk-busuk yang lain. Nggak boleh seperti itu. Ini program pemerintah harus ditingkatkan. Kami dari 02 Rambah mengharap kepada kita semuanya harusnya dijual itu paling banyak untuk TGP-nya, harusnya. Jadi karena belum ada rezeki di hasil 02 Rambah, ini baru Ibu Diah Pusparini yang TGP-nya. Ibu Diah Pusparini besok kalau berhasil, terapkan, sharing kepada kawan-kawan semuanya. Ya, bagi yang mau, jangan ibu paksakan nanti ya. Bagi yang mau, ayo dipersilahkan. Kalau nggak mau jangan dipaksakan, nanti salah paksa, nanti salah pula nanti kita. Akhirnya kita dibenci orang. Begitulah. Maka bagaimanapun juga jadilah umbang-umbang yang bisa mengisap madu, akhirnya mati berguna oleh orang lain lagi. Jangan seperti lalat selalu ingkap kepada bangkai barang yang busuk kemudian di tempat-tempat yang lain. Itu maksud saya. Ini pesan-pesan agak berat, tapi kami sampaikan kepada Ibu Diah Pusparini 3 hal itu karena diseminasi budaya positif ini apa sebenarnya? Budaya positif yang harus diterapkan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini soal-soal nanti, kuis-kuisnya seperti ujian di UT. Kemudian seperti kami waktu sekolah SPG dulu. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nanti dibandingkan, dibenturkan mana yang dulu. Dilakukan oleh guru apabila itu penting. Ini memang kalau TGP ini banyak nampak Bu. Setelah kami lihat uraian materi untuk mengisi hati, mengisi kemampuan kita harus ngerti. Kadang-kadang kepribadian dikalahkan dengan kasih sayang nanti. Betul-betul kayak gitu modelnya. Kayak gitu. Ada nanti di sekolah itu membuat program study tour. Kemudian satu lokal itu ada ikut semuanya. Ada yang tidak ikut. Yang tidak ikut itu karena orang tidak mampu datang ke sekolah dengan orang tuanya, dia mau ikut walaupun dicicil, dia mau ikut. Sementara yang tidak bayar tidak boleh ikut. Nah, apa jawaban kalian? Diikutkan atau tidak? Kayak gitu kan? Ada study tour, isinya ada siap. Kemudian semua ada komplit. Di antara 30 orang anak, ada yang tidak ikut karena tidak punya duit. Ada yang tidak ikut tapi mau ikut. Sudah bawa tas, di antara orang tuanya, tolong anak saya ikut. Anak itu pandai anak itu. Hebat di bidang, dia mau ke kebun binatang. Hebat dia di Solo itu, pandai dia. Sementara yang ini tidak ikut, dia nggak punya duit. Yang ini yang pinter tadi nggak punya duit, dia ikut. Sementara di dalam bis itu sudah penuh. Tinggal satu orang satu kursi, menghadap orang tuanya kepada gurunya supaya diikutkan. Apa jawaban kita? Sementara yang tidak bayar tidak boleh ikut. Yang tidak boleh, yang tidak punya uang juga tidak ikut. Ini tidak punya uang nih. Ikut kan atau tidak? Kalau ikut bertentangan dengan apa nanti? Dengan nilai, keyakinan, atau nilai dengan apa? Di situ susahnya. Jangan aku kota ditarik kepala sekolah enggaknya loh. Bukan masalah itu. Aku terus TGP ngomong bukan masalah itu Bu. Bukan itu. Benturan antara keadilan sosial nanti situ ada semuanya. Nanti mungkin lebih panjang Ibu mengkaji itu lebih banyak contohnya seperti itu. Jadi jangan aku bukan terus TGP kok naik kedok apa tuh gambarnya tidak seperti itu. Itu apa namanya? Pengetahuan ilmu yang diberikan kepada TGP supaya TGP punya ilmu yang banyak. Andai kata besok jadi PP sudah punya bekal. Ini targetnya menjadi guru yang hebat. Di samping itu bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Tapi tujuannya bukan itu dulu. Jangan itu dulu. Jadilah guru yang hebat dulu. Silakan kepada kawan-kawan. Kalau sudah ilmu dapat, semuanya dapat, jadi PP Bu,
mengadakan apa namanya Zoom dan sebagai pertemuan, apapun yang ditanyakan oleh apa namanya peserta bisa jawab. Bukan lantaran guru praktek bukan itu. Banyak pengalaman kuis yang diberikan nanti akan berbenturan. Disiplin dengan keadilan, disiplin dengan kesopanan dengan apa namanya rasa hati dan sosial. Banyak sekali itu. Jadi itu pelajaran kami dulu waktu SPG seperti itu sudah ada, tapi kok baru sekarang dikeluarkan. Saya nggak seperti itu. Kalau SPG di sini nggak, saya nggak tahu. Kalau di Jawa seperti itulah dulu itu pengajian seperti itu. Jadi banyak kita masuk SPG kelas 1 sudah diberi materi seperti itu. Jadi kalau sekarang menjadi kepala sekolah itu bukan hanya sekedar menjadi kepala sekolah, tapi di saat nanti berbenturan itu bisa mengambil salah satu keputusan yang terbaik. Apa namanya itu? Etika, budaya etika apa namanya? Ini penting, sama pentingnya nanti harus bisa mengambil salah satu yang paling penting. Itulah modelnya yang diberikan oleh guru-guru TGP. Jadi kami berharap kepada Ibu Dias Power ini, situasi kondisi seperti ini, Ibu Dias Puspari harus semangat. Diajak guru-guru yang bisa, yang mau, yang ada jaminan dipaksakan, nanti kita serba salah. Yang mau silahkan. Jadi apapun perkataan orang, apapun jaminan orang, berjalan terus. Itulah. Jadi kalau Ibu Dias Puspari di tengah jalan, berarti dengan omongan jalan terus, jangan perhatian orang. Sama. Apapun yang dikatakan orang di sini, saya selaku kepala sekolah, selagi masih dipercaya oleh dinas, saya akan berjalan terus. Sesuai dengan yang kami harapkan tujuan kepala sekolah yang kedepannya seperti apa. Jadi kami berharap sekali lagi pada semuanya, syukur terima kasih. Di kita ini sudah ada satu orang TGP. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada penambahan ini. Ibu dia siapapun yang apalagi yang masih muda-muda ya, BK harus berjalan terus, harus tidak boleh patah jalan. Apapun orang nggak suka sama kita nggak apa-apa, dan udahlah. Jadi ulah harapan kami untuk berlipat Dias Puspari ini, silahkan berkarya dan berkarya. Mudah-mudahan karya ibu ini bermanfaat bagi diri ibu sendiri, bagi sekolah yang kami berikan kepada Ibu Dias Puspari satu yang kemarin itu. Kasih nanti bisa sekali-kali kita jawabnya seperti apa. Nah, jadi karena kami sering dengar Ibu Dharma di rumah kayak gitu, itu pelajaran saya kemarin dia akan seperti ini bang, kami ya jadi mantu apa bukan. Tapi sekarang dikeluarkan lagi. Baik, semuanya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kemudian kedepannya kami harap jadilah TGP yang baik, yang bisa sharing buat kawan, bagi kawan. Jadi budaya positif apa harus nilai-nilai yang berpihak kepada murid, endingnya itu kepada murid. Apa yang saya kepada murid. Seperti tadi kan, jadi diikut kenapa tidak tadi? Anak tadi mau tur tadi. Jadi karena berpihak kepada murid, walaupun membentuk aturan yang tidak membayar tidak boleh ikut. Tapi indikator intinya itu berpihak kepada siswa atau murid. Nah, setelah nanti kalau sudah bisa begitu, nanti ibu guru lain itu bisa semuanya mengalahkan pribadi karena sosial kita yang penting murid. Itulah yang bisa kami sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Silakan Bu Dias Puspari ini lanjutkan kegiatan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Ibu Dias Puspari ini kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah
telah diberikan limpah kesehatan sehingga kita bisa bersama hadir dengan diseminasi budaya positif ya Pak Ibu. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan ke haribaan arwahul alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 002 Rambah dan seluruh rekan majelis guru SD Negeri 002 Rambah. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya menyampaikan, berarti kita sharing ya Pak Ibu ya. Di sini kita berdiskusi tentang diseminasi budaya positif. Di sini di layar ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Pak Ibu? Kalau setuju? Tidak ya? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju Pak Ibu? Setuju. Lanjut, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Pak Ibu? Setuju. Nanti kita cari jawabannya atau setelah selesai pemaparan nanti kita tahu jawaban mana yang tepat Pak Ibu ya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada positive mindset. Yang mana apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai atau keyakinan universal. Kalau boleh tahu nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu? Nilai kebajikan atau nilai positif apa saja? Ada? Di sekolah. Di nilai kebersamaan atau boleh kebersamaan. Kenapa Ibu EN kalau memilih kebersamaan? Atau berkolaborasi gitu ya Bu EN ya? Kenapa apa alasannya Ibu memilih kolaborasi? Kadang kan siswa kita ini kan ada mereka begini ya. Kita ingin menerapkan nilai kebersamaan kepada anak didik kita dari segi kehidupan sosial anak murid kita kan berbeda-beda. Ada yang ekonominya mampu, menengah dan bawah. Kadang dari segi pakaian, saya sendiri melihat ya, anak yang kurang mampu itu pakaiannya mungkin agak kurang bagus. Kurang bagus gitu. Mungkin atau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun dia pakai, warna baju atau pakaiannya sudah mulai lusuh. Tetapi orang tuanya belum mampu membelikan baju yang baru. Sedangkan orang tuanya yang memiliki kehidupan yang mapan, baju anaknya kelihatan bagus, seperti baru, karena mungkin sering diganti ya. Setahun dipakai diganti. Mungkin kadang anak yang memiliki baju yang kurang bagus ini dia merasa minder atau kurang percaya diri. Atau dari segi uang jajan. Anak yang orang tuanya mampu, uang jajannya banyak, dia sering belanja ke kantin. Kadang dibawanya kawannya, jajan kita yuk. Aku gak ada uangku lagi. Jadi kita menerapkan nilai kebersamaan, maksudnya anak ini jangan dia minder di sekolah. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu En, luar biasa sekali, yaitu nilai kebersamaan. Ada lagi Bapak Ibu? Nilai yang lain?
Contohnya boleh disiplin, kan banyak itu, percaya diri. Ada lagi? Yang lain yang bisa memberi komentar? Pas? Oke, kalau pas berarti kita lanjut ya. Di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, yang terakhir segitiga restitusi. Di sini kita coba untuk permainan ya Pak Ibu ya. Di sini cobalah buka. Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda, yang mana di dalam kepalan tersebut ada benda atau barang berharga yang sangat berharga yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Boleh dilakukan Bapak Ibu? Boleh. Yang teman yang B atau sebelahnya boleh membuka satu tangan saja. Boleh yang sebelah yang buka dengan rayuan, boleh. Boleh dengan rayuan, silakan Ibu lakukan, silakan. Boleh dengan rayuan, bujukan, paksa boleh. Silakan Bapak Ibu, silakan. Tinggalkan aja Ibu di harga, ya. Silakan Bapak Ibu, boleh dirayu ya Bu, boleh dirayu. Mau nggak Ibu? Boleh. Bapak Ibu. Boleh Bapak. Boleh dipaksa, boleh. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh. Silakan. Itu tergantung pada apa? Keyakinan atau kontrol diri Bapak Ibu. Itu tergantung pada keyakinan atau kontrol diri kita. Mau nggak kita membukanya? Sepertinya barang berharga itu sangat berharga bagi kita. Mau nggak kita membukanya? Terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Bisa ilusi ini dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol murid. Bisa nggak kita mengontrol murid Bapak Ibu? Atau murid kita mengontrol dirinya sendiri? Bagaimana Bapak Ibu? Murid atau kita yang mengontrol? Murid ya. Murid itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kenapa? Ada alasan Bapak Ibu? Kenapa murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri? Ada yang bisa jawab? Ada? Silakan Bu Dara, mungkin Dara bisa jawab. Kadang-kadang di sini kita sebagai seorang guru ingin mengontrol anak kita supaya diam di tempat. Tapi di sini walaupun kita bersikeras untuk supaya dia diam di tempat, yang mengontrol dirinya untuk diam itu hanya anak didik itu sendiri. Ketika kadang-kadang dia mau dikontrol, kadang-kadang dia tidak mau dikontrol. Contohnya saja di kelas kita sedang mengajar. Nah, ketika disuruh diam, dia diam. Tapi kadang-kadang sebentar aja dia sendiri akan berjalan lagi. Nah, itu contohnya. Terima kasih udah Bu Dharma, luar biasa. Kasih tepuk tangan sama Bu Dharma. Berarti kontrolnya dari siswa ya. Berarti siswa itu sendiri yang menentukan mau nggak dia diam. Jadi kita cuma mengarahkan
Dia mau diam maka akan cuma bisa mengarahkan. Kita tidak bisa terlalu mengontrol mereka. Kita lanjut ya Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut di sini bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Di sini kita masuk lagi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mungkin sudah kita terapkan juga ya Pak Ibu di sekolah kita. Nilai profil pelajar Pancasila yaitu ada 6 fase. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis ya. Ini semua juga sudah kita terapkan di sekolah kita. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sekolah kita ini sering murid kita melakukan tugas itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau hanya menghindari hukuman. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Karena di sini ada di sekolah kita mungkin menghindari ketidaknyamanan dan hanya karena hukuman dia mengerjakan tugasnya. Habis itu mendapat imbalan atau penghargaan. Contohnya mendapatkan nilai 100, kan dia semangat mengerjakan lagi Bapak Ibu. Dia hanya ingin mendapatkan nilai gitu, mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadikan orang yang mereka inginkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kita lanjut. Berdasarkan bagan di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kasar. Contoh, ada anak-anak kita di sekolah ini yang tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Nah, contohnya pakai sepatu putih ya Pak Ibu. Ketika anak itu datang ke sekolah, kita akan melakukan hukuman ya. Hukuman yang kita berikan mungkin, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Setelah itu, coba copot sepatu kamu. Lari kamu keliling sekolah ini 3 keliling dulu. Dengan tanpa bersepatu. Berarti dia kena hukuman. Psikisnya juga kena itu Ibu. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini konsekuensi ini contohnya tidak melaksanakan piket atau datang terlambat. Ada siswa kita yang datang terlambat, nanti kita beri konsekuensinya. Contohnya nanti 15 menit setelah jam belajar selesai, nanti dia belajar lagi mengulang yang ketertinggalannya. Itu yang diberi konsekuensi. Lanjut ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih ada Bapak Ibu konsekuensi hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Di sini ada konsekuensinya, berarti karena dia terlambatnya karena mencatat 100 itu ada konsekuensinya. Kita lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman? Oke, luar biasa. Kita lanjut yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya betul, luar biasa, konsekuensi ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman ya, luar biasa, Bapak Ibu. Tepuk tangan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Dia lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Lanjut ya Pak Ibu. Dihukum oleh penghargaan karena kita tadi ada diberikan penghargaan atau hadiah karena juara 1 mungkin dapat hadiah. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya seperti apa? Kalau kita memberikan penghargaan, jelas-jelas anak itu besok mengharapkan penghargaan itu. Besok dia lagi mengharapkan lagi penghargaan atau hadiah yang diberikan. Berarti itu bersifat jangka pendek ya, atau jangka panjang, penghargaan tidak efektif. Habis itu penghargaan menghukum. Lanjut, motivasi dari dalam diri atau intrinsik Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada? Dan Mbak bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bu. Bu Sri? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas di sini anak-anak membuatnya secara bersama-sama. Jadi supaya buat dia nyaman di kelas, tentu dia yang buat dengan musyawarah. Nah, jadi lebih nyaman dilaksanakannya. Kalau aturan kelas biasanya dibuat oleh sekolah atau guru. Nah, mana yang mau kita peraturan kelas atau keyakinan kelas? Tentunya lebih nyamannya keyakinan kelas kalau dibuat bersama. Nah, sehingga kalau kita tidak mematuhi keyakinan kelas kita nanti tentu punya konsekuensi bersama di kelas. Luar biasa ya jawabannya, berarti mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Di sini mengapa keyakinan, karena mungkin keyakinan ini datangnya dari diri kita sendiri atau dari siswa tersebut. Ya, dia membuat keyakinan itu peraturan atau keyakinan itu datangnya dari dirinya. Nah, kalau peraturan itu nanti jatuhnya
terjaga daripada tidak memakai helm. Berarti kalau ini awalnya peraturan atau gimana nih Pak Ibu? Memakai helm itu peraturan atau keyakinan awalnya? Awalnya kan peraturan ya. Ini kan peraturan. Awalnya peraturan mungkin yang dibuat oleh suatu pemerintah, gitu kan? Peraturan yang dibuat lama-lama menjadi keyakinan bahwa kita yakin bahwa menggunakan helm itu. Kalau tidak menggunakan helm, nanti akan apa? Membahayakan diri sendiri ya. Berarti keselamatan ya Pak ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Ada bisa? Coba. Mengapa kita memiliki peraturan? Alasannya untuk menjaga kesehatan agar lebih terjaga gitu. Misalkan setelah dia melakukan kegiatan di luar, dia kan tidak tahu apa yang dipegang, apa yang dilaksanakan. Maka dari itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kita menghindari kuman-kuman yang telah kita dapat dari luar. Seperti itu, Bu. Terima kasih, luar biasa tepuk tangan Bu. Iya, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Ini peraturan ya, awalnya ini peraturan. Lama-lama menjadi keyakinan, berarti untuk kesehatan diri kita sendiri ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah ya. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan disepakati. Ya, ini kita suruh siswa kita mengeluarkan idenya tentang peraturan. Contoh, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu berbentuk peraturan, ya. Yang kedua, mencatat semua masukan. Berarti yang ditulis oleh siswa tadi kita catat, kita ambil atau menggunakan kertas pun bisa kita tempel ke depan juga harus dikerjakan oleh seluruh siswa. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan. Di sini ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang tadinya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Dijadikan keyakinan kelasnya menjadi disiplin ya. Ini tinjauan ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Berarti tadi kalau peraturan itu kan banyak itu Bu. Kalau peraturan itu banyak, nanti kita tinjau ulang lagi. Kalau keyakinan kelas ini 3 sampai 7 keyakinannya. Dan seluruh siswa menyetujui dengan menandatanganinya. Berarti kalau sudah ada keyakinan kelas, kita sudah sepakat antara guru dan siswa, berarti nanti ditandatangani oleh siswa tersebut beserta gurunya juga ya. Oh, itu ada keyakinan kelas masing-masing. Nih, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ditempelnya jangan tinggi-tinggi karena di SD mungkin anaknya nggak terlalu tinggi, nanti tempel tinggi nggak bisa baca. Yang bisa anak-anak tuh pas keluar bisa baca, gitu ya. Dapat dibaca loh, tempat menempelnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di sini Bapak Ibu dari 5 kontrol guru ini yang mana kira-kira Bapak Ibu? Bisa ditulis di kertas atau bisa di dalam hati. Oh, saya penghukum ya. Oh, saya pembuat merasa bersalah. Mana menurut Ibu yang ada pada diri Ibu? Bisa ya? Boleh dituliskan di kertas juga boleh. Kalau enggak, berikut contoh video posisi kontrol guru.
Ini video posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini tadi posisi membuat rasa bersalah ya. Sekarang terakhir posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kita masuk lagi posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang terakhir sebagai manajer tuh. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira ada nggak kalau mau ganti posisi kontrolnya? Dari tadi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, lagi manajer ya, yang terakhir manajer. Ada nggak mau ganti tadi? Udah pilih ya. Tadi ada yang milih apa nggak? Penghukum nggak? Atau ada yang milih membuat rasa bersalah? Atau teman, pemantau dan manajer? Dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi mana yang baik menurut Bapak Ibu? Ada? Silakan. Ya, menurut saya posisi yang baik itu teman Bu, karena dengan teman ya jadi siswanya bisa lebih memahami atau dia bisa lebih disiplin lagi kalau di sekolah ini. Ya, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Kalau menurut ibunya sebagai teman ya, kalau sebagai teman itu nanti kita ketergantungan Bapak Ibu. Kalau dia terlambat lagi, ibu itunya biasa ya, gitu kan? Berarti anggap anak itu menganggap kita sebagai temannya. Ada lagi yang lain jawabannya? Dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana Bapak Ibu yang terbaik? Manajer, iya, terima kasih ya Pak, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yaitu yang terbaik itu manajer. Kenapa manajer? Karena anak itu yang menemukan solusinya sendiri. Bagaimana dia akan tidak terlambat lagi, berarti dia yang menemukan solusinya. Tadi kan udah ada videonya, dia tidak akan terlambat lagi, dia akan menyetel alarmnya gitu kan. Berarti solusinya dari dia sendiri Bapak Ibu. Kalau sebagai teman ini nanti Bapak Ibu dia menganggap kita teman tuh. Contoh dia datang terlambat, ibu itunya cuman jadi nggak marah dia teman gitu. Jadi makanya ini sebagai manajer.
posisi penghukum, yaitu tadi udah kita tengok videonya, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu, membuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung atau hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir yaitu manajer, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Berarti dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa kebutuhan bertahan hidup, Pak Ibu? Bertahan hidup berarti pangan, ya, sandang, ya. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti murid ini memerlukan kasih sayang dan ingin diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini Bapak Ibu ada soalnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk ke dalam penguasaankah, kebebasankah atau kesenangan? Iya, kesenangan ya, karena dibilang itu senang main kejar-kejaran, ya berarti kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini termasuk kebebasan, kasih sayang atau kesenangan? Kasih sayang Bapak Ibu. Di sini aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Di sini apakah kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Penguasaan, luar biasa Bapak Ibu, penguasaan ya. Di sini yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Di situ apakah di situ kasih sayang, kebebasan atau Kebebasan. apa? Kebebasan. Luar biasa itu kebebasan. Berarti aku bosan, berarti dia ingin bebas ya. Dunia berkualitas. Menurut Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Orang yang paling penting. Silakan. Kalau masih gadis sholat subuh, udah berkeluarga suami. Orang tua, Bu. Nah, ya luar biasa. Berarti yang paling berharga itu, yang paling penting dalam hidupnya adalah orang tua ya. Ada lagi yang lainnya? Mungkin? Ada yang pacarnya ya Pak? Yang sangat penting ada orang tua, ada anak, ada suami ya, ada istri. Di sini yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba Bapak Ibu, apa satu nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang bisa? Saling menghormati. Oke, terima kasih. Saling menghormati, luar biasa ya Bapak. Berarti saling menghormati nilai yang terpenting dalam hidupnya. Ada lagi kejujuran. Nah, sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kita lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa yang ada di diri Anda?
Disiplin boleh, luar biasa ya. Kita lanjut. Apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Ada Bapak Ibu? Ada mungkin yang lulus PNS yang sangat membanggakan? Lulus ketiga kah? Ada lagi mungkin? Menjadi seorang guru, luar biasa ya. Yang sangat membanggakan. Apa pekerjaan ini, Bayan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru ya. Kenapa guru waktu Musri? Kenapa yang memilih guru? Silakan Musri. Sejalan dengan pekerjaan saya itu sebagai guru. Terima kasih, luar biasa ya. Berarti Ibu Sri memilih guru karena sejalan dengan pendidikannya juga ya Bu ya. Kita lanjut. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Sudah ada ya? Belum ada titik puncaknya. Ada Ibu Asri Yusa mungkin bisa menjawab titik puncaknya di mana? Ketika dilamar sama pujara. Titik puncak yang sudah saya rasakan, yang pertama sudah bekerja, karir alhamdulillah sudah, gitu. BTS sudah ada. Terima kasih ya Pak. Nah ini titik puncaknya, titik keberhasilannya itu membanggakan tuh Bu Asri kita, bukan pamer. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Menurut Bapak Ibu apa paling bermakna? Ada? Ada yang masih gadis mungkin pacar yang paling bermakna? Keluarga, luar biasa. Berarti keluarga yang paling bermakna ya. Kita lanjut. Segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Berikut contoh video segitiga restitusi. Nah, nama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi, ya. Di situ ada menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Pertanyaannya, membuat kesalahan itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dia distabilkan identitas anak itu terlebih dahulu. Habis itu membuat rasa bersalah. Contohnya membuat rasa bersalah. Setelah membuat rasa bersalah itu ada keyakinan kelasnya. Semua orang bisa pernah melakukan kesalahan. Berarti membuat rasa bersalah ya. Habis itu menanyakan keyakinan. Dari video tadi dia menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang siapa tadi namanya? Sarah. Keyakinan kelas apa yang Sarah langgar? Kan yang menanyakan keyakinan ya. Dan untuk yang terakhir yaitu habis. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan kita kembalikan dulu kepada moderatornya atau pembawa acaranya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan atau apa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi guru-guru dan rekan mau bertanya kepada Ibu Ririn dipersilakan. Baik, saya selaku moderator ingin bertanya kepada Ibu Ririn, bagaimana cara membuat keyakinan bagi kelas rendah? Ya, boleh Bu dijawab. Terima kasih untuk Eka ya. Bagaimana untuk membuat keyakinan untuk kelas rendah? Sementara kelas rendah atau kelas 1 itu belum bisa membaca. Menulis pun belum bisa ya. Bagaimana kalau menurut saya solusinya yaitu contoh peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan atau gambar kita buat situ Bapak Ibu. Kita buat gambar anak yang membuang sampah di tong sampah. Berarti anak itu paham bahwa membuang sampah itu pada tempatnya ya. Bapak Kepala Sekolah, pertanyaan selanjutnya. Oke Bu, anak bertanya, boleh keyakinan sekolah itu dibuat kepada guru? Satu. Kemudian sudah itu satu aja. Satu aja. Keyakinan sekolah tapi diimplementasikan kepada guru atau teknik dan sebagainya. Nah, bisa nggak? Boleh keyakinan sekolah ini dibuat untuk guru kan? Kalau menurut saya boleh Bapak. Ya, karena kalau siswa kan di kelas, keyakinan kelas. Kalau guru, keyakinan sekolah mungkin ya Pak ya. Peraturan sekolah dikumpulkan guru-gurunya, nanti ditulis peraturan-peraturannya, kita ambil nilai positifnya, habis itu kita jadikan keyakinan sekolah. Terima kasih Bapak, bagaimana? Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon diberi maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlebih dahulu. Ayo kita ulas di mana sih? Terima kasih Lokasya. Sudah ya Ibu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat. Udah. Apakah anak Ibu siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita belajar hari ini kita akan stretching terlebih dahulu, ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Terima kasih anak ibu semua. Sekarang sebelum kita masuk ke sekolah, kemarin kita sudah mempunyai peraturan yang ada di sekolah. Tahu anak ibu apa itu peraturan? Nah, peraturan itu contohnya peraturannya tidak boleh sekolah. Tidak boleh datang terlambat atau bolos sekolah. Dan tidak boleh berkata kasar. Dari peraturan itu nanti kita jadikan kalimat positifnya. Kita cari kalimat positifnya. Setelah itu kita buat ke keyakinan kelas kita. Bisa? Ya? Kalimat positifnya diambil dari tidak boleh. Kalau tidak boleh nanti jatuhnya hukuman ya. Mau anak ibu dihukum? Nah, kalau tidak boleh itu nanti dilanggar. Berarti itu namanya hukuman. Kalau kita bikin keyakinan kelas itu yang ada konsekuensinya, oke? Nah, sekarang ibu mempunyai kertas ini. Nanti ibu bagikan satu-satu. Anak-anak ibu boleh menuliskan peraturan yang ada, oke? Oke, siap? Siap? Iya. Ya, silakan tulis, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh. Gampang.
Jalan-jalan ya aku dari tadi. Bawa lah. Udah? Dah, kita kumpulkan atau kita tempelkan satu persatu. Kita mulai dari sini. Silakan. Kita kumpulkan satu persatu ya. Sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lagi bikin. Terima kasih. Sarifah. Ada lagi ayo kelompok ini. Silakan Fitri. Yang kasihan silakan duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Pergi. Dan hafal. Ya, terima kasih anak ibu semua. Ada ibu kita tahu peraturan kita ya. Kita kasih tepuk hebat, loh, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantap. Ya, di sini ada banyak peraturan. Di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Ini tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh buang sampah lagi. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mengejek. Tidak boleh masing-masing tidak boleh buang sampah, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli. Tidak boleh datang terlambat. Kalau kata tidak boleh kita ganti menjadi kalimat positif atau nilai kebajikannya. Menjadi apa? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Jangan lagi. Di sini tidak boleh. Tidak boleh membuli, menghina. Tidak boleh ngomong kotor.
ada 5 keyakinan kelas ini, nanti anak-anak ibu bisa menandatangani kelima keyakinan kelas kita ini ya, sebagai kesepakatan kita. Ya, di sini ada disiplin, saling menghargai, saling menolong, bertanggung jawab, menyampaikan pendapat dengan baik. Oke? Bisa? Ingat ya keyakinan kelas kita bisa? Nah, sekarang anak ibu boleh menandatangani. Kita tanda tangan keyakinan kelas kita. Boleh satu persatu. Silakan anak ibu tanda tangan satu persatu jika mulai dari sini. Ya, ini keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 3, saling menghargai, selalu menolong, mengungkapkan pendapat dengan tertib, disiplin, bertanggung jawab. Oke, silakan bergantian dengan duduk. Terima kasih. Lanjut. Silakan lanjut. Udah, lanjut. Udah. Berarti semuanya udah menandatangani keyakinan kelas kita. Nanti kita akan berfoto bersama dan kita tempelkan di dindingnya. Kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Syahda, kelas 3B. Perasaan saya sangat senang karena keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan karena bisa menghargai, bertanggung jawab dan disiplin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.